Kemudian untuk rumah tinggal ya dicontohkan, kita bisa mengupayakan untuk strategi alterasi pada bangunan-bangunan kita. Jadi kita bisa memperbaiki itu tadi ya, envelope atau selubung bangunan kita gitu. Mungkin kita bisa tambahkan bukaan supaya kita bisa menggunakan cahaya alami, dan posisi bukaan harus disesuaikan. Kemudian ini ilustrasi saja Bapak Ibu untuk bangunan yang disiapkan untuk didekonstruksi. Bisa jadi pada saat kita membangun bangunan yang baru itu memang dipersiapkan nantinya bisa dengan mudah dibongkar kembali, sehingga beberapa elemen yang tradisional itu tidak digunakan lagi ya. Misalnya sebelumnya kita biasanya memang menggunakan material beton gitu ya, atau tulangan beton yang dicor. Namun kita mungkin bisa mulai belajar menggunakan material baja begitu misalnya, supaya bisa mudah dibongkar pasang, atau misalnya kayu gitu ya, sehingga modul-modul yang untuk kolom, untuk slab, untuk balok itu bisa dibongkar kembali dan dimanfaatkan untuk komposisi bangunan baru. Memang masih jarang ya, apalagi misalnya di sekitar Sumarekon itu memang masih percaya dengan material tradisional itu ya, yang saya sampaikan, beton dan bata ringan gitu ya, itu memang masih populer. Nah, barangkali untuk fungsi-fungsi yang sifatnya lebih publik, yang bukan untuk tinggal mungkin ya, nah bisa jadi kita bisa lakukan penelitian bersama untuk inovasi di bidang ini. Ini ada ilustrasi yang menggambarkan beberapa modul ya, modul untuk kita bisa lakukan modul material ya, yang kita bisa lakukan untuk dekonstruksi bangunan gitu ya. Ada untuk furniture, modul furniture-nya yang bisa fit dengan ruangan, kemudian ada dinding, ada shading, ada pintu, ada sekat gitu ya. Nah, kita bisa lakukan penelitian bersama ya, seperti apa sih desain dari dinding tadi ya, atau pintu, atau sekat ruangan, ataupun ceiling, dan struktur yang kita bisa jadikan modulasi gitu. Kemudian untuk sistem elektrikal dan juga air bersih dan air kotor, seperti apa saluran untuk pipanya begitu. Juga untuk atap dan fasad ya, untuk fasad, dan juga untuk transportasi vertikal seperti tangga dan lain-lain. Jadi memang ada hal yang perlu diskusikan bersama ya. Kemungkinan kita bisa melakukan dekonstruksi pada bangunan gitu, tanpa harus menjadikan sisa bangunan yang didekonstruksi itu jadi sampah gitu. Tapi bisa digunakan menjadi material bangunan lagi gitu. Ini sharing sedikit terkait dengan penelitian yang dilakukan di Prodi Arsitektur dan teman-teman mahasiswa arsitektur. Di dekat kampus kami ini ada gedung komersial Giant, supermarket Giant. Seperti yang kita tahu, dari 2021 yang lalu, hypermarket Giant sudah tutup begitu ya. Jadi semua gerai Giant di seluruh Indonesia itu sebagian besar kosong atau beralih fungsi. Nah, dari sini kita mau jadi gedung Giant yang ada di Gading Serpong ini makin ramai, karena ternyata mereka beralih fungsi menjadi pusat kuliner, berubah nama juga jadi G-Town Square gitu. Dari sini kita coba identifikasi seperti apa perubahannya. Ternyata sebelumnya itu dia di bagian lantai 2-nya menjadi area hypermarket.
dan di lantai satunya dia menjadi area parkir ya, di bagian depan ini dia menjadi parkir, kemudian di bagian belakang juga menjadi parkir. Namun sesudah Giant tutup, kemudian area parkir yang ada di depan ini seluruhnya berubah menjadi area pusat kuliner begitu ya. Pusat kuliner itu ada di bagian depan sini gitu, sehingga aktivitas orang makan-makan lagi, kulineran itu terlihat dari Boulevard Gading Serpong dan menjadi identitas baru atau titik kumpul baru di Gading Serpong seperti itu. Sementara bagian atasnya ini dia tidak optimal ya, terlihat kosong gitu ya, terlihat tidak terlalu penuh gitu ya dengan tenan yang saat ini dimanfaatkan sebagai tempat roller skate gitu ya sama samsat kalau nggak salah gitu. Nah, dari sini kita coba lihat seperti apa sih, apakah ada efisiensi energi yang ada di bangunan tersebut gitu. Ternyata pada salah satu ruangan yang sebelumnya adalah tenan F&B yang tertutup dan penghawaan buatan, saat ini karena adanya keinginan untuk dari pihak pengguna untuk menjadi tenan kuliner, akhirnya dibukalah area kaca ya, atau misalnya selubung bangunan di lantai satu ini akhirnya terbuka. Yang tadinya dia menggunakan penghawaan buatan, sekarang menggunakan penghawaan alami dibantu dengan exhaust fan seperti itu. Jadi area ini yang tadinya tenan utuh, kemudian menjadi pecah-pecah tenan-tenan F&B kecil seperti itu. Namun memang yang perlu kita rencanakan lebih lanjut sebenarnya adalah ketika adanya perubahan fungsi di suatu bangunan, itu menuntut perangkat utilitasnya juga memadai gitu. Dari sini gambar bawah ini mengindikasikan bahwa yang sebelumnya tidak diperuntukkan untuk kitchen begitu ya, sehingga tidak ada exhaust fan yang terpusat atau posisi dari kompor belum diseragamkan, jadi masih masing-masing tenan. Nah, ini sehingga sering dikeluhkan oleh konsumen adalah banyaknya asap di situ, jadi exhaustnya masih kurang menarik gitu ya, maksudnya menyedot udara kotor gitu. Nah, termasuk pipa-pipa utilitas ini masih perlu kita pelajari bersama seperti apa supaya bisa memaksimalkan kenyamanan bagi pengguna bangunan yang baru pada fungsi yang baru gitu. Kemudian yang di kanan ini adalah identifikasi tingkat kebutuhan alterasi pada bangunan. Ternyata di sini ditemukan tidak ada retak yang struktural, hanya retak kecil dan juga finishing yang sudah mulai mengganggu estetika saja. Tapi dari segi struktur bangunan masih layak untuk digunakan gitu. Oke, itu sharing dari kami Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ano.